Bapak Ibu beserta pendampingan P3K SLJ Kabupaten Rembang yang saya hormati. Dalam beberapa menit lagi, mungkin 5 menit lagi acara akan kita mulai. Nanti acara akan dipandu rekan kami Bapak Fuad untuk berjalannya pendampingan ini. Nanti Bapak Ibu seandainya akan mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengklik raise hand. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Selamat datang ya. Oke, saya serahkan ke Pak Fuad. Terima kasih. Iya, matur suwun Pak. Selamat datang Pak Wafik Umam. Selamat datang Mas. Iya. Niki langsung niku nggih, share screen sambil menunggu rencang-rencang yang lain bergabung. Nggih, sesuai jadwalnya setengah dua nggih. Nggih, setengah dua, laras. Setengah dua, mangke pendampingan selama 1 jam. Sambil menunggu teman-teman yang lain login. Nggih. Suara saya jelas, Mas? Oh, jelas, Pak. Sampun jelas sekali. Alhamdulillah. Pripun sehat? Alhamdulillah. Pangestu. Iya, sibuk nih, Pak. Sudah dijadwalkan tidak sibuk, Mas. Alhamdulillah sakit mendampingi kami, Pak. Alhamdulillah. Menunggu karena jadwalnya masih setengah dua mungkin. Mungkin teman-teman yang lain belum persiapan. Ngatan. Sudah mulai bertambah. Mungkin nembe bakdo Jumatan nih yang Laras. Makanya kami jadwalkan setengah dua kersane Jumatannya selesai rien. Nggih. Hari ini rencananya ada berapa peserta, Mas? Untuk yang SD ini 223 ya, 223 SD-nya. Kemudian selain SD, di link lain kita nggih membuka pendampingan untuk TIK, geografi, kalih niki sudah ada 4 Pak hari ini kita. Nggih. Hari ini niku selain SD ada mapel geografi, TIK, kalih ekonomi. Nggih. Ini kita padatkan sehari 4 di jam yang sama mergi. Nggih, rangkaian jadwalnya sampai tanggal 9 mangke. Nggih. Kalau satu-satu mangke ndak niku ndak ngejar Mas. Sugeng rawuh ingkang nembe gabung. Niki sementara untuk peserta di mute. Nggih. Mangke kalau ada pertanyaan nembe kami berikan kesempatan untuk bersuara.
Ini yang nampak langsung PowerPoint saya, Mas ya? IG, langsung PowerPoint-nya jenengan untuk mriki yang nampak. Nggih. Untuk Napa dia dalam ditutup dulu? PowerPoint-nya monggo kersa jenengan. Mangke ini sama disetting kalian Pak Adi napa yang ini yang tampak di layar itu yang sebagai pembicara. Ngatan. Ngaten. Nggih. Nggih. Saya tutup dulu nggih. Iya, monggo, monggo. Selamat datang Pak Eko Adi Saputro. Halo Pak. Enggak, siap Pak. Iya. Nembe presentasi niki. Nembe sesi. Nunggu giliran. Dan nampak tutup Mas nggih PowerPoint-nya. Sampun tertutup Pak Wafik. Niki sampun jenengan sebagai presenter yang tampak. Oh, Jenengan sudah masuk jenengan teng apa? Teng ekonomi, napa geografi? Sekedap nggih, nggih. ya, mulai bertambah pesertanya. Oke. Pak Umam. Pak Wafik. Nggih, siap. Wingi niku Pak, napa banyak yang curhat. Banyak Nggih. yang curhat dari ibu-ibu. Sanjange soalnya kok kelas tinggi, kelas got. Makanya kalau jenengan ditangkleti ibu-ibu dijelaskan sejelas-jelasnya loh, nggih. Sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Tidak mengada-ngada pokoknya. Pokoknya mangke kalau jenengan ditangkleti ibu-ibu, saya ndak mau ikut-ikutan. Siap. Dinten iki kula siap dihisap pokoknya. Nggih. Mumpung Jumat juga, Pak, nggih. Lah nggih. Siap dihisap kula. Malah badhe simulasi wingi langsung tangklet. Mas, soalnya kok hot. Waduh. Inggih. Iki kula jawab duka Bu benjang ingkang damel soal ajeng bimbingan jenengan tangklete piyambak mawon kula ngoten. Nggih, namine tiyang matus perkara kan ngoten. Nggih. Boleh membuat perkara asal ada solusinya nggih, Pak. Lah injil leres. Hari ini solusinya datang. Iya, matematika itu kan begitu. Hidup itu seperti matematika. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Lah, kadang kan kita munculnya masalah tok, Pak, solusinya ndak ada malah. Jadi salah milih masalah. Intermezzo Pak sambil menunggu teman-teman. Inji sugeng rawuh Bu Elo. Nggih. Sugeng rawuh, Bu. Bu Yeti, selamat datang. Sugeng rawuh Bu Yeti.
sudah bertambah. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Sugeng rawuh Bu Sunarni. Sugeng siang. Sugeng rawuh Ibu Dewi Hindrayati. Niki kathah yang kameranya dinonaktifkan Pak Wafik niki. Mungkin bisa ditarik masa. Ya. Untuk uji coba kemarin lancar nggih, Mas? Lancar, terkendala sinyal Pak, itu kemarin. Kita kan, kemarin kan oleh Pak Jeffrey itu uji cobanya kan basicnya pakai CBT.
Oh, mater. Dimiripkan dengan apa? Dimiripkan dengan aplikasi P3K yang dulu Nggih. yang CBT itu. Cuman kan karena intensitas sinyalnya tidak merata, jadi banyak Nggih. yang terkendala ketika sampai berapa itu soal tidak muncul. Nggih. Tapi banyak juga yang di laporan itu yang selesai sampai 50 soal, Nggih. ya masalah klasik sinyal. Ngoten nggih. Nggih, mugi-mugi lancar. Inggih, inggih Pak. Amin, pangestunipun. Nggih. Selamat datang Bu Eni Nur Hikmah Perwirasari. Selamat datang Mas Nur Rohmat. Sekitar 10 menit lagi kita mulai sesuai jadwal. Siap. Bismillah. Bismillah sambil menunggu rencang-rencang sanesipun.
Sugeng siang Pak Nur Rahmat. Sehat nggih? Mboten saged niki Pak, mboten saged menjawab, di mute semua niki sementara. Tapi suara saya kedengar nggih? Terdengar nggih, Nggih. untuk apa, untuk presenter terdengar. Selamat siang, ini Bu Aris atau Pak Aris Nurhayati ini. Pak tuh diprotes Pak kula Pak. Apa? Kula panggil Pak, ternyata Mbak-mbak. Mbon ngatos jenengan dari dihisap dinten iki, Mas. Nggih, kula ndereke hisab pokoke niki. Monggo Pak Wafik, kirang gangsal menit kita mulai sambil Siap. berjalan menunggu teman-teman yang lain. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta bimbingan P3K yang diadakan oleh asal CCPGRI Kabupaten Rembang. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti pendampingan yang akan dilakukan oleh tim SLCC beserta dengan narasumber kita yakni Pak Wafik Umam Fahrudin. Sebelum memulai bimbingan, saya perkenalkan sedikit tentang beliau yang hebat ini. Nama lengkap beliau adalah Pak Wafik Umam Fahrudin SSI. Beliau kelahiran Lamongan 5 Juni 1986. Tercatat sebagai alumni matematika Universitas Negeri Malang dan juga menjadi owner beberapa lembaga belajar seperti yang pertama, owner Rumah Belajar Jenius, owner Bimbel Brawijaya Malang, kemudian juga tercatat sebagai Master Matematika Bimbel Brawijaya Malang. Kemudian beliau juga pembahas soal-soal untuk SBMPTN. Dan salah satu prestasi beliau yang lain adalah sebagai penyusun buku matematika dan juga skolastik. Jadi untuk teman-teman dari SD, hari ini kan SD untuk link ini yang ingin belajar banyak tentang skolastik, tentang matematika dan tentang materi-materi P3K nanti, jenengan sudah berada di mentor yang tepat. Iya Pak Wafik. Amin, amin, amin. Pandungane. Bagi-bagi ilmunya Pak G. Siap, siap. Kami agar jadi Sami, orang sami. juga seperti jenengan. Oke, untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan menu raise hand yang ada di laptop ataupun di smartphone jenengan masing-masing. Nanti akan kami berikan waktu untuk mengutarakan pertanyaannya dan setelah itu akan ada tanggapan dari Pak Wafik Umam.
niki mangke pripun Pak enaknya materi dulu jenengan bahas dulu baru mangke ada pertanyaan di sesi terakhir atau pripun? Kula Langsung menawarkan nyambung setiap soal mawon Mas, nanti pertanyaan bisa langsung ketika soal dijelaskan, nggih. tidak menunggu sampai selesai. Nggih. Nggih. Oke. Jadi nanti teman-teman yang menyimak dengan teliti ya, setelah menyimak dan ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengangkat tangan, raise hand di menu raise hand itu nanti. Nanti kami akan menjadikan jenengan presenter dan bisa mengajukan pertanyaan. Dan jangan lupa nanti setelah dijadikan presenter mikrofonnya diaktifkan ya. Karena kemarin ada beberapa yang ingin bertanya ketika diberi waktu ternyata mikrofonnya masih dimatikan Pak. jadi pertanyaannya tidak terdengar karena mikrofonnya masih mati. Jelas ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya monggo waktu sepenuhnya untuk Pak Wafik Umam. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk SLCC PGRI Kabupaten Rembang yang telah mengundang saya dan lembaga kami secara umum berkenalan dan bersilaturahim dengan guru-guru hebat Kabupaten Rembang, guru-guru sekolah dasar yang hebat-hebat, yang insya Allah ke depan akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik, pemimpin masa depan. Guru-guru yang luar biasa, hari ini kita akan membahas soal-soal simulasi yang sudah ada kisi-kisinya P3K yang akan muncul beberapa hari yang akan datang. Nah, jenengan bisa menyiapkan oret-oret, jenengan bisa menyiapkan apapun yang membuat Bapak Ibu sekalian maksimal hasilnya. Silahkan. Hari ini kita berdiskusi, bisa menambahkan, bisa menyela, bisa membantah, bisa mengurangi. Di sini saya juga belajar dengan Bapak Ibu sekalian yang jauh lebih berpengalaman daripada saya, yang jam terbangnya lebih jauh daripada saya. Mohon maaf apabila nanti Bapak Ibu apabila penyampaian hari ini kurang maksimal, ataupun nanti banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Nah, ini baru beberapa kali, mungkin ini pertama kali saya kelasnya adalah guru-guru profesional. Biasanya anak-anak SMA, anak-anak SD, anak-anak SMP. Kali ini adalah orang-orang hebat yang sudah hebat. Ini kayak nguyai segoro ya Mas. Ngaten. Oke, saya akan upload PowerPoint kita dulu ya, yang akan saya bahas, nanti akan saya share. Nah. Oke. Sampun ini sudah kelihatan, J? Sampun kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal yang terbaik untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita. Berdoa, saya persilakan. Ya, bisa langsung dimulai. Untuk Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri Bapak Ibu sekalian sebagai gelas yang kosong, gelas yang siap diisi ilmu apapun hari ini, dan izinkan saya, anak muda ini, membagi ilmu yang saya kuasai, yang saya pahami kepada ibu-ibu yang sudah luar biasa hebat. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ilmu yang saya punya. Oke. Untuk yang tahap pertama, Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas soal matematika.
Dalam simulasi kemarin ada 15 soal matematika yang insya Allah saya dahulukan hari ini. Semoga sampai akhir semuanya terbahas. Dan nanti satu soal bisa langsung tanya. Bisa dimulai Mas De? Bisa Pak, iya bisa. Oke. Oke. Yang pertama ada soal yang berbunyi, Ayah minta tolong kepada Ari untuk memotong batang bambu yang telah dibeli dari toko kayu untuk pagar. Ayah berpesan agar bambu itu dipotong sama panjang dan tidak ada sisa. Ada 3 batang bambu yang panjangnya 8 meter, 10 meter, dan 6 meter. Dengan potongan terpanjang dan sama panjang, sama-sama ya. Potongannya maksimal. Berapa potong kayu yang dapat diperoleh Ari? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah soal SD yang masuk di bab FPB dan KPK. Tapi khusus soal ini adalah soal FPB. Berarti kita mencari FPB dari 8, 10, dan 6. Nah, kenapa kok FPB? Alasannya adalah potongan yang paling panjang dan tidak tersisa sama sekali. Nah, berarti FPB-nya adalah 2. Nah, setelah itu yang ukurannya 8 meter ada 4 potong. Yang ukurannya 10 meter ada dibagi menjadi 5 potong. Yang ukurannya 6 meter menjadi 3 potong. Berarti totalnya ada 12 potong. Begitu. Ada pertanyaan? Monggo ada pertanyaan? Silakan raise hand. Ini maaf ya, Bapak Ibu, share screen-nya itu tergantung dengan sinyal jenengan masing-masing ya. Katan. Buat teman-teman pertanyaan Pak, belum ada. Lanjut, G. Oke. Lanjut. Berarti untuk soal yang dibahas pertama ini semuanya sudah melihat, J. Oke. Kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, sebuah segitiga ABC, siku-siku di B. Terdapat titik D di sisi AC sehingga BD dalam share screen-nya masih judul. Coba di share ulang. Coba di share ulang menawi ngefek. Oke. Dan ini soal yang pertama sampun nampak. Sampun. Oke. Soal pertama materi FTP sampun nampak. Monggo. Ya. Ada pertanyaan, mboten sih? Oke. Belum ada. J, saya coba untuk yang selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya. Oke. Sudah nampak Mas ya? Dereng masih hitam, masih layar hitam. Oke, sampun materi kesebangunan. Sampun. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B
terdapat titik D di sisi AC sehingga BD adalah garis tinggi. Berarti nanti BD dan AC tegak lurus. Panjang AD 16 dan DC 8. Luas segitiga ABC adalah kalau divisualisasi menjadi begini Bapak Ibu sekalian. Jelas ya? Oke. Jadi BD tegak lurus dengan AC. Nah, materi ini masuk ke materi kesebangunan. SD sudah disinggung sedikit materi kesebangunan. Nah, tapi di SMP kelas 9 dibahas habis di sini. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Untuk mencari luas segitiga ABC, kita tahu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya sudah ada, yaitu AC. Alasnya adalah AC. Tapi tingginya BD, belum tahu. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, berarti 3 segitiga yang ada, yaitu segitiga ABC, segitiga ADB, dan segitiga CDB adalah segitiga yang saling sebangun. Artinya, panjang sisi-sisinya itu sebanding. Nah, berarti berlaku persamaan DB adalah akar dari DC dikali DA. Gampang sebenarnya. B itu kan siku-siku di segitiga yang paling besar. Kalau mencari BD, BD berarti dari D ke A, D ke C. Begitu. Pun sama nanti kalau mencari BC. BC, BC berarti dari C ke D dikali dengan C ke A. Begitu. Kalau mencari BA berarti BA sama dengan akar dari AD dikali AC. Nah, tergantung pasangannya BD-nya ini. DB kemana? Oke, kita tahu DC adalah 8 dan DA adalah 16. Berarti akarnya 8 adalah 2 akar 2, akarnya 16 adalah 4. Berarti akarnya adalah 8 akar 2. Nah, kita masukkan ke rumus luas. Alasnya sudah ketemu 24. Tingginya ketemu 8 akar 2. Maka luasnya adalah 96 akar 2. Bisa muncul presentasi saya? Sakit Pak, materi kesebangunan. Bisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada yang raise hand? Belum. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Ya, bagian yang ketiga. Oke. Bagian yang selanjutnya adalah sudah muncul? Sampun? Materi X persamaan kuadrat. berarti. Ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X tambah Y sama dengan 4. X kuadrat min Y kuadrat min 2X min Y sama dengan 2. Perhatikan jumlah semua ordinat yang memenuhi 2 persamaan di atas adalah, ini masuk persamaan kuadrat Bapak Ibu sekalian. Perhatikan petunjuk dari kata berikut. Semua ordinat. Kata semua ordinat itu menunjukkan Y-nya saja yang dihitung. Ya. Berarti kita akan melakukan eliminasi X. Sekali lagi,
kata ordinat itu artinya Y. Kalau absis itu X. Nah, ini kalau mengajarkan adik-adik yang kelas 5, kelas 6, dimunculkan kata absis dan ordinat sangat bagus. Karena nanti SMP sudah mulai mengenal absis dan ordinat. Nah, sekali lagi kita akan mengeliminasi X. Kita tahu persamaan kita adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus Y sama dengan 4 dikurangi dengan X kuadrat min Y kuadrat min 2X min Y sama dengan 2. Kenapa kok dikurangi? Karena X-nya memiliki tanda yang sama. Sekali lagi, X-nya memiliki tanda yang sama. Maka kita akan mengurangi. Kalau tandanya beda, min plus, justru kita tambah. Misal, 3 min 3 ditambah 3 akan jadi 0. Kalau tandanya beda, maka kita akan melakukan eliminasi dengan cara ditambah. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, kita akan eliminasi dengan cara pengurangan. Nah, hasilnya adalah 2Y kuadrat ditambah 2Y sama dengan 2. Ya, hasilnya adalah 2Y kuadrat plus 2Y sama dengan 2. Perhatikan rumusnya sekarang. Nah, kalau persamaan kuadrat, mungkin Bapak Ibu sekalian lupa-lupa ingat, ini pelajaran ketika SMA di bahasa BAS, tapi di SMP sudah mulai diajarkan. Y1 tambah Y2 rumusnya adalah min B sama dengan A. Di mana letak A sama B-nya? Di sini letak A sama B-nya. Jadi A itu 2, B-nya adalah 2. A letaknya yang ada kuadratnya, B yang ada Y-nya saja, bukan kuadrat. Berarti kalau kita masukkan menjadi min 2/2, hasilnya adalah min 1. Itu penjelasan dari saya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Masih belum ada. Oke. Ada pertanyaan, Pak. Oke. Saya mencoba untuk keluar masuk Mas ya, supaya mudah muncul ya, supaya mudah muncul. Memudahkan peserta untuk tampilan layarnya. Iya, tampilan layarnya supaya mudah muncul, maka saya mencoba untuk ini keluar masuk slide ya. Oke, semoga hasilnya maksimal. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan materi berikut. Oke. Materinya masih di persamaan kuadrat. Ya, masih di persamaan kuadrat. Jika semua akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus Q sama dengan merupakan bilangan bulat positif, perhatikan kata-kata bilangan bulat positif. Berarti nanti tidak boleh negatif. Ya kan? Maka jumlah semua nilai Q yang mungkin adalah, oke ya, kita punya bentuk X kuadrat min 6X plus Q sama dengan 0. Bapak-Ibu sekalian, masih ingat pelajaran SMP faktor aljabar? Nah, misal min 6 itu didapat dari min 1 sama min 5. Kalau dikeluarkan jadinya itu. Oke, coba. Nanti, mohon maaf, ini langsung jujuk ya. Jumlah semua Q-nya sama dengan 22. Saya jelaskan dari mana. Perhatikan, arti dari persamaan kuadrat ini adalah kalau dijumlahkan hasilnya min 6, kalau dikali hasilnya adalah Q. Sekali lagi, jika dijumlahkan hasilnya min 6, kalau dikali hasilnya Q. Oke, kalau seandainya tanda tanya ini saya masukkan angka 1 sama 5, coba min 1, min 5, hasilnya adalah min 6. Berarti
Kalau min 1 kali min 5, hasilnya adalah 5. Saya ulangi sekali lagi, nggih. Oke, mohon maaf, ini agak acak slide-nya. Kalau kita faktorkan, contohnya adalah 2 bilangan yang akan kita cari, kalau dikali hasilnya 5, kalau ditambah hasilnya min 6. Oke, yang pertama muncul 1 sama 5. 1 sama 5. Yang kedua adalah 2 dan 4. Kalau ditambah hasilnya min 6. Ya kan? Kalau ditambah hasilnya min 6. Yang penting hasilnya min 6. Berarti Q-nya berapa? Q-nya adalah 8. Dan yang ketiga adalah 3 sama 3. Ya, di jumlah hasilnya 6 dikali hasilnya 9. Bagaimana kalau 5 sama 1 akan 4 sama 2 akan balik lagi ke atas, maka dianggap sama. Maka jumlah semua Q adalah 5 tambah 8 tambah 9. Ketemunya adalah 22. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah masih kosong pertanyaannya, Pak. Oke. Wah, cerdas Bapak Ibu gurunya nih. Enak ngajar, enak sharing sama orang-orang expert ini begini. Nggak ngoyo. Nggak ngoyo. Oke, saya akan coba munculkan lagi di sini. Oke, kita akan mencoba, ada soal ini muncul di hampir semua tes ya, yaitu soal operasi bilangan pecahan mulai dari skolastik, SBMPTN, CPNS, STAN, masuk polisi, TNI, Polri juga sama. Soal ini sangat familiar sekali. Oke, sudah nampak jelas Mas ya? Sampun jelas, Pak. Pada akhir pekan, Owan membelanjakan uangnya untuk membeli bubur ayam sebanyak 1/12 bagian. Dan untuk membeli minum 1/22 bagian. Dari sisanya, setelah ia membeli paket data seharga 50% dari uang yang ada, tidak lupa ia membelikan mainan adiknya seharga 1/3 bagian. Dari sisa uang itu, apabila Wan masih memiliki uang 70.000, uang yang dimiliki Wan semula adalah, triknya adalah Bapak Ibu sekalian hitung sisanya. Yang dihitung sisanya. Oke, yang pertama, Wawan membelanjakan 1/12. Berarti sisanya uang Wawan adalah 11/12. Oke, segera dipahami ya. Nah, sekarang kasus yang kedua, Wawan membelanjakan 1/22 bagian dari 11/12. Berarti sisa, sekali lagi sisanya adalah 11/12 dikali 21/22. Sekali lagi sisanya. Kalau saya membelanjakan 1/22, maka sisanya adalah 21/22. Maka sisanya uang Wawan adalah 21/24. Oke. Setelah itu 50%-nya digunakan untuk membeli paket data. Berarti masih 50%. Nah, berarti 21/48. Sisanya uang Wawan. Lantas untuk mainan adiknya 1/3 bagian. Berarti masih sisa 2/3 bagian dari berapa? Dari 21/48 bagian. Berarti sisanya uang Wawan adalah 7/24. Nah, dari sini 7/24 itu adalah 770.000. 7/24 itu adalah 70.000. Berarti kalau mencari uang asli, uang semula, uang Wawan yang sebelum dibelanjakan adalah sisanya dibalik saja.
24 per 7 kali 70.000. Ya, ketemunya adalah nanti 240.000. Begitu. Ada pertanyaan mungkin? Masih kosong. Oke ya. Oke. Saya coba langsung saja ya. Saya coba langsung saja. Bisa muncul? Masih tetap halaman sebelumnya, Pak. Oke. Berarti enak yang tadi aja, Mas ya. Nggih, langsung Caranya share enak screen yang di tadi halaman saja. yang bersangkutan. Iya. Oke ya. Oke, kita coba munculkan soal berikut. Nah, nampak sih? Nggih, sisi lengkung. Sebuah tabung berjari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Tabung itu berisi air dengan ketinggian 0,2 bagian. Perhatikan, tabung itu berisi air 0,2 bagian. Ke dalam tabung itu dimasukkan 6 bola besi yang berjari-jari 3,5 cm. Setelah ditambahkan bola besi, air dalam tabung naik tinggi berapa? Nah, logikanya ini kan materinya adalah bangun ruang sisi lengkung. Di kelas 5 kayaknya sudah dibahas, tapi tidak serumit ini. Tidak serumit ini. Saya tambahkan masalah bola di situ, sehingga visualisasinya menjadi mula-mula begini, ya, mula-mula begini. Tingginya adalah 1/2 bagian, berarti kalau 1/2 bagian berarti 3 cm ya, 3 cm, mohon maaf, 15 kali 0,2 berarti 3 cm, ya. Dimasukkan, airnya naik, ya, dimasukkan bola, airnya menjadi bertambah. Oke, secara logika, volume tabung yang baru, artinya volume tabung itu volume tabung adalah volume tabung semula ditambahkan volume 6 bola. Nah, itu logikanya. Rumusnya volume tabung itu kan pi R kuadrat kali tinggi. Volume tabung pi R kuadrat kali tinggi. Tingginya yang awal, tingginya belum diketahui, tapi tinggi yang baru belum diketahui, tapi tinggi yang awal 3 cm. Dari mana cm? Perhatikan, tingginya 0,2 bagian. 0,2 bagian dari 15 cm adalah 3 cm. Nah, berarti untuk volume bola rumusnya adalah 4/3 pi kali R pangkat 3. 4/3 kali pi R pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan menjadi begini, ya. Coba kalau seandainya pi-nya dihilangkan semua, sekali lagi, kalau pi-nya dihilangkan semua, akan menjadi begini, 7 kuadrat kali T sama dengan 7 kuadrat kali 3, ditambah 6 kali 4/3 kali 7/2 pangkat 3. Nah, sekarang supaya mempermudah, maka 7 kuadratnya kita hilangkan semua, menjadi begini. 7 kuadratnya kita hilangkan semua. Oke. Mungkin yang bagian belakang, loh, kok muncul setengah kuadrat kali 7/2? Iya. Alasannya kenapa? 7/2 pangkat 3 itu kan artinya 7/2 kali 7/2 kali 7/2. Artinya 7/2 kali 7/2 berarti kan 7 kuadrat, meninggalkan setengah pangkat 2. Kalau kita hitung setengah kuadrat bisa dicoret dengan 4, ya. Coret dengan 4 dan seterusnya tinggal meninggalkan angka 7. Karena 6 bisa dicoret dengan penyebut 3 kali 2, berarti 10. Nah, tinggi yang baru 10 cm. Sekali lagi, tinggi yang baru 10 cm.
meter. Ini mohon maaf ada kekeliruan, bukan 5 cm Bapak Ibu sekalian ya. Tinggi semula adalah 3 cm, naiknya 10 cm. Jadi sekali lagi mohon maaf terjadi kekeliruan tulis. Tinggi semula bukan 5 cm melainkan 3 cm. Menjadi 10 cm. Berarti naiknya berapa? Naiknya adalah 7 cm. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masih kosong yang raise hand-nya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand mawon. Dereng wonten, Pak. Oke, mantap. Oke ya. Oke, kita coba ke slide yang selanjutnya. Kita masuk ke logika matematika setelah ini. Logika matematika ini adalah di skolastik pasti muncul namanya analisis logis ya, analisis logis. Kita punya kasus ya, yang muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Oke. Jika Budi atau Bambang minum es, maka hari ini turun hujan. Budi atau Bambang minum es atau Ani pergi berenang. Faktanya Ani pergi berenang. Berarti dari 3 pernyataan di atas yang dapat disimpulkan adalah, oke, kita coba dulu. Materi logika matematika ini adalah materi yang pasti muncul di berbagai macam tes. Ya, caranya adalah begini. Pernyataan Budi atau Bambang minum es itu adalah P. Dimisalkan P. Hari ini turun hujan adalah Q. Berarti Budi atau Bambang minum es juga P. Nah, kita punya satu lagi, Ani pergi berenang, R. Kita punya 4 pernyataan. Budi atau Bambang minum es, hari ini turun hujan, Ani pergi berenang. Dan faktanya adalah Ani pergi berenang. Oke. 3 fakta ini kita akan coba kasusnya bagaimana. Oke, konsepnya begini Bapak Ibu sekalian. P kaki itu punya 2 persamaan, punya 2 bentuk yang senilai, yaitu tidak P atau Q. Misal, P itu adalah Budi atau Bambang minum es, maka hari ini turun hujan. P maka Q. Itu bisa berbunyi begini, tidak P. Kalau P-nya adalah Budi atau Bambang minum es, maka tidak P-nya adalah Budi dan Bambang tidak minum es. Saya ulangi sekali lagi. Budi atau Bambang minum es, negasi atau lawannya P adalah Budi dan Bambang tidak minum es. Lawannya atau itu dan di matematika. Ya. Oke. Sekarang P maka Q itu juga punya persamaan yang lain. Q maka tidak P. Q maka tidak P. Banyak sekali orang-orang yang punya pemikiran yang salah jika ada begini. Misal, jika hari ini, jika saya belajar, maka saya pintar. Saya ulangi lagi, jika saya belajar, maka saya pintar. Banyak orang yang punya anggapan bahwa jika saya tidak belajar, maka saya tidak pintar. Itu salah. Yang benar adalah jika saya tidak pintar, maka saya tidak belajar. Oke. Jika ada api, maka ada asap. Berarti kalimat yang sama adalah jika tidak ada asap, maka tidak ada api. Jadi akibatnya dulu tidak ada, maka penyebabnya tidak ada. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau P maka Q, pernyataan itu akan sama dengan tidak Q maka tidak P.
Oke, kita cek. Pernyataan di atas itu sama dengan tidak Q, maka tidak P. Tidak Q, maka tidak P. Pernyataan di atas. Nah, pernyataan P atau R itu sama dengan tidak P maka R. Tidak P maka R. Perhatikan, yang tidak P atau Q itu sama dengan P maka Q. Berarti kalau P atau Q berarti tidak P maka Q. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa tidak Q maka R. R-nya apa? Ini pergi berenang. Faktanya adalah R. Ini tidak berenang. Maka kesimpulannya adalah tidak Q. Tidak Q itu apa? Hari ini tidak turun hujan. Karena Q-nya apa? Q-nya adalah hari ini turun hujan. Oke, mungkin agak membingungkan. Silakan. Bagi yang mau tanya, monggo. Oke, monggo yang mau tanya, silakan Bapak Ibu sekalian. Belum ada. Oh, mantap, mantap. Mungkin Ya. mangke terakhir Pak, banyak Pak. Oke ya. Saya akan coba lagi di sini. Ya. Oke, yang selanjutnya saya coba untuk soal lainnya. Oke ya. Sebuah data yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah nampak nih, Mas? P adalah bilangan bulat yang akan mengganti salah satu dari angka-angka data tersebut. Sekali lagi, P adalah bilangan bulat yang akan mengganti salah satu dari angka-angka data tersebut supaya rata-ratanya menjadi 2 kali median data semula. Perhatikan, rata-ratanya menjadi 2 kali median data semula. Maka nilai P yang mungkin adalah materi statistika di kelas 6 sudah muncul. Ya. Oke. Kita tahu median. Median itu adalah data tengah-tengah. Mediannya adalah 4. Yang diminta nanti setelah diganti P, rata-ratanya menjadi 8. Nah, rata-ratanya menjadi 8. Berarti kalau kita ingin mengganti dengan P, maka kasusnya adalah total datanya nanti adalah 8 kali 7, yaitu 56. Oke, saya ulangi lagi. Setelah diganti P, nanti rata-ratanya menjadi 8 karena 2 kali dari mediannya. Nah, apa hubungannya dengan P nanti? Total semua datanya adalah 8 kali 7. Rata-ratanya 8, banyaknya data adalah 7, 56. Karena apa? Karena rata-rata adalah banyaknya data, total data dibagi banyaknya data. Oke, kita tampilkan. Apa maksud dari soal ini? Coba. Kita akan mengganti angka 1 dengan P. Berapa nilainya? Coba, anggap angka satunya tidak ada. Berarti kita menghitung 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7. Totalnya adalah 28. Oh, 27 ya, totalnya 27 ya. Oke, 27 totalnya. P ini akan diganti satu angka supaya totalnya menjadi 56. Sekali lagi, 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 itu sudah 27.
kita akan mengganti angka 1 dengan sebuah angka supaya totalnya menjadi 56. Paham sih? Maka angka 1 ini harus diganti dengan angka 29. Begitu. Kalau seandainya angka 2 yang diganti, berarti 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Ya, berarti 26. Supaya menjadi 56, maka diganti dengan angka 30. Nah, angka 3 berarti 31, berarti angka 7 35. Berarti nilai P yang mungkin adalah antara 29 sampai 35. Begitu. Ada pertanyaan? Masih nihil, belum ada raise hand. Lanjut. Oke. Soal yang selanjutnya adalah soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Andri pergi ke tempat kerja jam 7 setiap pagi. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Terlambat 10 menit. Nah, itu kata-kata kunci yang sangat membantu. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam, maka dia tiba di tempat kerja 20 menit sebelum jam kerja dimulai. Nah, pertanyaannya adalah jarak antar rumah Andri dan tempat kerja adalah berapa kilometer? Bapak Ibu sekalian, karena di sini masalahnya adalah telat dan lebih cepat dalam hitungan menit, maka waktunya akan saya ubah menjadi menit. Akibatnya apa? Kilometer per jam harus diubah menjadi kilometer per menit. Nah, rumusnya jelas, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, 40 per 60 km per menit ini hanya mengubah jam menjadi menit. Kenapa T-nya kok ditambah 10? Karena terlambat 10 menit. Berarti kan dia menambah waktu yang semula dengan 10 menit, telat 10 menit. Yang kedua, 60 km per jam, berarti kan 60 km per 60 menit. Kali T min 20, T itu waktu. Kenapa kok dikurangnya 20? Karena dia lebih cepat 20 menit. Berarti dikurangi, waktu yang ada dikurangi 20 menit. Kita bisa mengalihkannya dengan cara begini. Ya, kalau semuanya dikali 3, 2/3 T, jadi saya sederhanakan, 40 per 60 menjadi 2/3. Kalau semuanya dikali 3, maka hasilnya menjadi 2T per 20 sama dengan 3T min 60. Yang ada T-nya saya kelompokkan, yang tidak ada saya kelompokkan, menjadi T-nya adalah 80 menit. Nah, kita ambil jaraknya sekarang. Kita ambil jarak yang mudah saja. Jarak sama dengan 60 per 60 km per menit dikali T min 20. Maka kita punya 1 kali 80 dikurangi 20 hasilnya adalah hasilnya adalah 60 km. Jaraknya adalah 60 km. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Lanjut, J. Nggih, Pak. Oke.
mungkin sedang sambil mempersiapkan pertanyaan nanti ini Pak. Siap, 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 siap. Oke. Yang selanjutnya adalah sebuah tangki dengan panjang 5 meter dan luas alas 24 dm persegi diisi air melalui pipa selama 2 jam dengan debit air 400 liter per jam. Berapakah kedalaman tangki yang belum terisi? Jadi yang masih kosong. Materi debit dan volume kelas 5 kalau tidak salah di sini. Kita tahu volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Nah, volume yang sudah terisi adalah 400 liter per jam selama 2 jam. Berarti ada 800 liter yang sudah terisi. Kapasitas total tangki adalah luas alas kali tinggi, sekali lagi, karena tabung, ya, luas alas kali tinggi sama dengan rumusnya prisma, tanpa ada pi, tanpa ada r, ya. Kita bisa menghitung luas alasnya sama dengan 1200 liter. Maka yang masih kosong adalah 400 liter. Nah, dari sini kita bisa menghitung bahwa 400 liter itu bisa dihitung dari luas alas kali tinggi. Luas alasnya 24, tingginya belum tahu. Maka tinggi sama dengan 400 dibagi 24 sama dengan 16,7 desimeter. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke, next ya. Oke, kita masuk bagian selanjutnya. Oke, kita suatu grafik dengan persamaan fx sama dengan 2x kuadrat min 6x kuadrat min 18x plus 3 akan turun pada interval p kurang dari x kurang dari q. Maka nilai p plus q adalah, oke, ini adalah materi diferensial atau turunan. Sekali lagi, materi diferensial atau turunan. Kalau Bapak Ibu lupa, turunan itu kalau kita punya fx sama dengan ax kali b, maka turunan itu adalah a dikali b dulu. Jadi koefisien x dikali dengan pangkatnya, terus pangkatnya dikurangi 1. Jadi dikali dulu, terus pangkatnya dikurangi 1. Nah, jadi kita punya fx sama dengan 2x kuadrat min 6x kuadrat min 18x plus 3. Itu aturan turunannya adalah 6. 6 dari mana? 2 kali 3. Nah, pangkatnya menjadi 2 karena pangkatnya dikurangi 1. Oke. Nah, sedangkan yang 18x min 18x itu x pangkat 1 sebenarnya. Makanya dikali 1 menjadi 18. Nah, koefisien konstanta yang 3 menjadi hilang, ya. Menjadi hilang. Karena diminta kurang dari 0, maka kita juga memperlakukan pertidaksamaan 6x kuadrat min 12x min 18 kurang dari 0 dibagi 6 semua menjadi x kuadrat min 2x min 3 kurang dari 0. Kita faktorkan, ya, kita faktorkan, sudah selesai. 3 sama min 2. 3 sama min 2. Kalau mau dijelaskan lagi akan menjadi begini. Akan menjadi begini, ya. Itu enggak pakai penting sebenarnya. Sudah pasti angkanya min 2 sama 3. Jadi P tambah Q itu adalah min 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1. Begitu. Karena yang diminta adalah P ditambah Q. Min 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1. Itu mungkin penjelasan dari saya. Next ya, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk
Soal selanjutnya barisan dan deret. Oke. Barisan deret ini muncul mulai dari kelas 8 SMP. Materi barisan dan deret aritmatika, suatu barisan aritmatika diketahui U2, U4, U6, U8 sama dengan 48. Apabila U10 sama dengan 22, maka suku ke-21 barisan itu adalah, saya ingatkan sekali lagi, persamaan atau rumusnya adalah suku ke N sama dengan A ditambah B kali N min 1. Jadi kalau diminta katakanlah U2, berarti N-nya diganti 2. U6 berarti N-nya diganti 6. Nah, A ini apa? A ini adalah suku pertama dan B ini adalah beda. Oke. Sekali lagi, A itu suku pertama dan B adalah beda. Kita bahas sebentar. U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah U8 sama dengan 48, itu kita punya 4A ditambah 16B sama dengan 48. Kenapa begitu? Coba Bapak Ibu sekalian tengok sebentar rumusnya. U2 itu kan berarti A tambah B. U4 A tambah 3B. U6 A tambah 5B. U8 A ditambah 7B. Berarti A tambah A tambah A tambah A, ada 4A. Dan B-nya ada 16. Kalau kita semuanya bagi 4, maka hasilnya menjadi A ditambah 4B. Ini sama dengan U5. Kenapa kok begitu? Karena 4B. Coba perhatikan. N-nya selalu dikurangi 1. U5 berarti kan 5 dikurangi 1, jadi 4B. Begitu Bapak Ibu nggih. Nah, kita punya U10 sama dengan 22. Mencari bedanya dulu. Berarti 22 kurangi 12 dikurangi 10 dibagi 10 per 10 kurangi 5. Nah, ini adalah trik yang bisa digunakan untuk menyikat waktu Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, 22 miliknya U10, kita tulis 10-nya saja. 12 miliknya U5, kita tulis 5-nya saja. Berarti sama dengan 2. Nah, kita mencari U21. U21 itu berarti dari U10 maju 11 langkah. Makanya saya mencoba untuk menggunakan konsep itu. U21 berarti berangkat dari U10 akan maju 11 langkah. Nah, satu langkahnya itu kali B tadi. Kita masukkan U22, U10 sama dengan 22, 11 kali B, B-nya 2. Hasilnya adalah 44. Begitu. Sekali lagi, di sini U21 sama dengan U10 tambah 11 kali B. Kenapa kok 11? Karena dari 10 kita melangkah ke depan 11 langkah. Gitu sih. Oke. Lanjut. Mungkin ada pertanyaan atau slide-nya masih belum nutup? Belum ada raise hand. Slide-nya sudah di materi barisan dan deret matematika. Oke. Lanjut, ya. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaannya kersane disiapkan juga oleh Bapak Ibu. Monggo, mangga raise hand. Oke ya. Oke, kita langsung ke bagian yang terakhir dalam matematika ya. Bagian yang terakhir dalam matematika. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa tanya. Oke. Ya, kita coba. Nanti filenya akan saya bagikan sih, Mas. PowerPoint-nya untuk peserta. Siap, mangga kersane dipun share kali SLCC ke Panitia peserta masing-masing. Nggih.
Mantap, Ya, mantap. matur suwun sangat. Oke. Materi bangun ruang dimensi 3. Ini materi yang apa ya? Materi rumusnya cuma satu sebenarnya. Rumusnya itu cuma Pitagoras. Ya. Hanya Pitagoras rumusnya. Oke, kita sama jelas nih ya. Sebuah kubus ABCD FGH memiliki panjang rusuk 12 cm, jarak antara E dengan BDG. Muncul visualisasi begitu. Sampun muncul gambarnya? Di saya sampun. Oke. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, saya akan mencoba memvisualisasikan gambar itu menjadi gambar kotak. Perhatikan, A, B, C, D, alasnya itu akan saya potong diagonalnya A, C, G, E. A, C, G, E. Itu namanya diagonal bidang atau bidang diagonal. Ya, bidang diagonal. Ada titik, ada garis GP itu, kalau kita bagi menjadi 3, maka EC itu adalah diagonal ruang. Ya, EC adalah diagonal ruang. Ya. Oke. Kita hitung dulu PC. Boleh jenengan langsung ngitung EP-nya atau ngitung PC-nya enggak apa-apa. Saya menghitung PC-nya dulu, J. Izinkan saya untuk menghitung PC-nya. Meskipun nanti yang dicari adalah EP-nya dulu. Nanti visualisasinya gampang banget. EC itu kan sama dengan diagonal ruang. Kalau rusuknya 12, maka diagonal ruangnya pasti 12 akar 3. Sekali lagi, saya menghitung PC ya, bukan EP. Yang dicari adalah EP. Jarak E dengan BDG itu adalah EP. Sekali lagi. Sama dengan ya 4 akar 3. 4 akar 3. Nah, EP itu 2/3-nya. 2/3-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mencari panjang ini ya, kalau mencari panjang EP, saya edit dulu. EP berarti ini sama dengan 2/3. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian jelas, saya munculkan dulu tadi perbandingannya. 2/3 menjadi 8. Oke. Ya, sekali lagi, kalau mencari panjang EP, yang dicari adalah panjang EP-nya sekarang. Jawabannya adalah 8 akar 3. Itu materi hari ini yang matematika. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Untuk matematika hari ini sampun selesai untuk pemaparan pembahasannya. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand. Monggo tanya apapun ke Pak Wafik Umam tentang matematika pembahasan hari ini. Monggo silahkan, kami berikan waktu. Monggo Ibu, Bapak yang ingin bertanya, silahkan gunakan menu raise hand. Raise hand, Bu Ervi, raise hand itu Bu. Bu Ervi. Raise hand, raise hand di aplikasi Bu. Coba ya. Kedap, pola carinya Bu Ervi Nur ini. Bu Ervi, mikrofonnya Bu diaktifkan.
Oke, sampun, monggo Ibu. Untuk nomor 2, belum paham, Pak. Siap, Ibu, Nomor siap. 2, monggo. Slide nomor 2 nih. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, SD-nya menggunakan ini ya, menu di Teams. Karena di layar kami hanya beberapa yang muncul, jadi ketika jenengan menggunakan raise hand tangan masing-masing tidak kelihatan di kami ya, maaf. Pergunakan menu raise hand ya. Ibu sudah nampak layar soalnya, sudah nampak J? Sampun Belum. nampak. J, apa yang ingin Ibu tanyakan? Yang sebanding itu loh, Pak. B, C kok banding dengan BD. Untuk mencari tengah-tengahnya. Oh, J. Hukum ini karena segitiga ini dikatakan sebanding, ya, sebanding. Nah, B ini ketiga segitiga ini segitiga yang sebanding sekali lagi, Ibu. Jadi ABC, BDC dan BDA ini sudah diklaim atau sudah diyakini sebanding. Nah, anggap aja sebanding gitulah secara mudahnya. Nah, untuk mencari BD ini sama dengan akar dari DC dikali DA. Itu sudah konsepnya. Kalau saya jelaskan nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, panjang sekali. Karena hukum kesebangunan, ya, ini ada konsep yang bisa Ibu pakai, ya, bisa Ibu pakai. Perhatikan tulisan saya kalau nampak ya Bu ya. BD sama dengan DA dikali DC. Kalau kita mencari BA berarti A D dikali AC. Nah, ini Bu kalau mencari BA. Gitu, J. Pokok intinya B ini kata kuncinya, Bu. Paham, Bu? Ya. Kalau mencari ya. BC, berarti BC dari B ke C dikali C dikali D, C dikali D, C dikali D, CD dikali CA. Ini keterangan dari saya. Ada pertanyaan, Ibu? Ya, sudah. Ya, makasih. Matur nuwun sangat, Ibu. Saya kembalikan lagi ke konsep semula. BD sama dengan, ya, BD sama dengan DC, ya, DC dikali DA. Oke. Mungkin yang lain silahkan. Matur nuwun sangat, Ibu. Monggo yang lain pergunakan menu raise hand, ya. Langkah-langkahnya sudah kami share. Monggo Bapak Ibu. Ini raise hand-nya masih kosong. Monggo yang tanya lagi, Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, ini ada Ibu Susianti.
Monggo Ibu Susianti, mikrofonnya diaktifkan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, saya mau tanya yang tentang tadi yang hari ini turun hujan itu tadi yang tentang seperti apa ya Bapak? Soal nomor berapa saya lupa. Oke. Yang Ya. Yang hasilnya tadi itu kok hari ini tidak turun hujan. Berarti kalau hari ini tidak turun hujan, itu berarti minhi ya Bapak? Oke, saya jelaskan lagi Bu ya. Iya. Oke, saya jelaskan dulu Ibu. Oke, sampun nampak Ibu nggih? Oh, nggih. Oke. Di sini kasusnya adalah yang pertama adalah P maka Q. P maka Q ini kalau sama-sama P tidak bisa dihilangkan. Maka pernyataan sekali lagi ya, pernyataannya harus tidak P-nya harus ngumpul jadi satu, Bu. Seperti A maka B harus nyambung B maka C supaya B-nya bisa hilang. Di sini pernyataan yang sama adalah P, Bu. P-nya harus hilang. Maka P maka Q itu diubah menjadi tidak Q maka tidak P, Bu. Tidak Q dan tidak P. Jelas untuk saya blok ya. Kan tadi P maka Q itu senilai dengan tidak Q maka tidak P. Sampun paham? Oh, iya Bapak. Terus ada pernyataan yang kedua, P atau R. P atau R itu senilai dengan tidak P maka R. Oke. Berarti jangan bisa melihat tidak P-nya sudah berurutan. Nggih, leres nggih? Nggih. Oke, berarti tidak P-nya bisa dihilangkan. Maka kesimpulannya adalah tidak Q maka R sekarang. Tidak Q maka R. Kenapa kita munculkan R? Karena faktanya adalah R, Bu. Gitu, R itu apa? Ani pergi berenang. Maka kesimpulannya tidak Q. Karena Q-nya adalah hari ini turun hujan, maka tidak Q-nya adalah hari ini tidak turun hujan. Ngaten. Oh, ngaten nggih Bapak. Oh, nggih. Saged dipahami? Nggih, saged. Kula kinten, saya kira yang awal tadi itu kalau ada min P itu hasilnya itu min Q, tapi di situ kok tidak ada min P, kok hasilnya min Q gitu Bapak. Nggih. Makasih Bapak. Sami-sami, matur nuwun sanget. Untuk yang lain monggo. Monggo Pak Jeffrey, sampun jam 2:30, Pak Jeffrey. Nggih, Pak. Nggih, sampun jam 2:30. Sudah 1 jam pembimbingan, pripun diakhiri. Tidak ada pertanyaan lagi, bisa Tidak ada diakhiri. pertanyaan lagi. Oh, nggih. Itu ada yang tanya satu, Mas. Ada yang tanya satu, Mas. Sinten? Ibu Susianti. Ibu Susianti sampun, Pak.
sampun tadi? Sampun, J. 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 Terima kasih. Sebenarnya hari ini saya menyiapkan sekitar 8 soal sains. Mohon maaf, tidak kebagian waktu. Ngapunten, akan saya bagi filenya untuk yang matematika dan kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama. Matur nuwun sangat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Terima kasih banyak untuk tim panitia hari ini. Sukses buat teman-teman semua. Sehat untuk Bapak-Ibu sekalian. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Wafik. Besok kita bertemu lagi di jam yang sama. Besok kita bahas yang lebih seru lagi, Pak ya. Siap. Matur suwun untuk waktunya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti bimbingan dari SLCC PGRI Kabupaten Rembang untuk persiapan P3K tahun 2021 ini. Karena waktu sudah selesai ya, sudah 1 jam kita bimbingan dan sudah tidak ada penanya tadi. Monggo kita bisa mengakhiri kegiatan ini dengan membaca alhamdulillah secara bersama-sama ya. Alhamdulillah. Monggo kami persilakan untuk live. Dan jangan lupa besok kita masih ada lagi bimbingan untuk mata pelajaran jenjang SD di jam yang sama, di jam 13.30 sampai 14.30. Monggo siapkan pertanyaan dan ajukan pertanyaan dengan menggunakan menu raise hand. Terima kasih, saya sebagai penanggung jawab bersama Pak Jeffrey Adi Setiawan untuk jenjang SD hari ini mohon undur diri. Mohon maaf untuk semua kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.